Pada siang hari yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, bahwa kami dengan rombongan, mungkin ini hampir seluruh Aceh, ada dari Singkil dan ada juga dari Banda Aceh, dari Aceh Selatan, Abdian, dan juga Nagaraya, Lok Semawe, Matang, dan juga ada dari Aceh Timur, dan ada dari Jakarta, bahwa kami datang ke Aceh Tenggara untuk melihat-lihat perkembangan dan juga untuk mengambil pelajaran ya yang dapat, yaitu kami ambil iktibar di Aceh Tenggara ini. Jadi kita telah sama duduk bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan juga dengan Bapak Kodim, Wakil Kapolres, dan juga dengan Ketua MPU dan para abu-abu muda, guru-guru kita, dan juga dengan wali-wali Nanggro. Teristimewa dengan Bapak yang tadi saya lupa nama, yang dari anggota DPRI, Salim Fakri, dan kaum ibu sekalian dan para hadirin hadirat yang telah menyempatkan hadir pada waktu dan tempat yang mulia ini. Jadi kedatangan kami ini sebenarnya sudah tidak sanggup lagi karena terlalu lemah dan lesu, karena perjalanan mulai dari hari Minggu terus berjalan malam dan siang di Aceh Barat bersama dengan Bapak Ramli MS, dan juga di Aceh Jaya bersama dengan Insinyur Adhar dan Wakil Bupati Pak Yusri, Banda Aceh bersama dengan mantan Menteri PAN, Ketua DPRK Kota Madia, Banda Aceh, dan juga Banda Meria, dan juga Takengon kemarin bersama Bapak Amru dan Wakil Bupati di Geluas. Jadi pada hari ini kami telah dapat duduk bersama dengan Bapak Bukhari, Wakil Bupati Aceh Tenggara. Para hadirin hadirat sekalian, kita senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagaimana telah dibacakan oleh anak kita atau adik kita tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah akan sebagai hak takutnya Allah, dan jangan kami mati dulu kecuali kamu adalah orang yang telah Islam, artinya menyerahkan wujudmu kepada Allah. Maka di dalam pengertian takutlah kamu akan sebagai hak takut, sebenar-benar takut. Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita semua, orang-orang yang beriman, baik orang yang beriman yang ada di Aceh Selatan atau Labuan Haji dan juga di Aceh Tenggara, ada orang yang beriman di Jakarta, orang yang beriman sebagai pemerintahan, beriman ulama, beriman. Kita diperintahkan oleh Allah supaya kita harus takut kepada Allah akan sebagai yang sebenar takut. Jadi dalam tafsir yang dimaksud kita harus bertakwa, takut, sebenar-benar takut, ada 3 syaratnya. Ada 3 syarat orang itu benar-benar takut kepada Allah. Yang pertama adalah yaitu tidak memperserikatkan Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan lainnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak mengerjakan maksiat.
larangan yang dilarang oleh Allah dijauhkannya. Tidak mengganggu orang lain, tidak memfitnah, tidak mencuri, tidak pelecehan sosial, tidak bersabu-sabu, narkoba, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak korupsi, tidak melakukan maksiat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tidak terhijab Allah oleh alam dan oleh dirinya. Dia dapat menyaksikan Allah di mana-mana, yaitu menyaksikan Allah di perkantoran, menyaksikan Allah di sawah ladang, di rumah tangga, karena Allah itu dekat dengannya. Ini yang dimaksud orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang sebenar-benar takwa. Jadi menyaksikan Allah di mana-mana. Inilah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa karena Allah itu Esa pada perbuatannya, Esa pada sifatnya, Esa pada zatnya. Tidak ada yang memberi bekas perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Tidak yang menentukan apa yang akan dikehendaki kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak datang dari Allah. Hidup kita, mati kita, harta, benda, semua datang dari Allah. Anak, istri datang dari Allah. Inilah makanya negara kita membuat makna ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa supaya kita bertakwa. Artinya harus kita bertakwa, takut kepada Allah akan sebagai hak takutnya, atau benar-benar takwa. Kita menyaksikan Allah, teman-teman. Tapi saya lihat ini di daerah saya, baik pemerintah ya ataupun rakyat ulama, dia jauh dengan Allah. Kadang-kadang dia dekat di masjid bentar, kemudian di kantor dia jauh. Jadi kadang-kadang di pasar dia jauh. Tapi kalau ke masjid hanya sebentar, waktu membaca bismillah, waktu alhamdulillah dia lupa Allah. Ini kebanyakan kalau di daerah kami di Aceh Selatan, karena belum ada masjid takwa ya, seperti di Aceh Tenggara. Benar-benar takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sebenarnya takwa. Maka dengan demikian turun ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Setelah kita bertakwa, baru kita berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan janji-janji Allah, janji baik supaya kita dapat melakukan yang baik-baik, janji cerca supaya kita dapat menghindari pekerjaan-pekerjaan yang dicela, supaya kita dapat menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan larangannya, supaya kita dapat sadar sebagai budak yang hina dan sadar kita sebagai saudara bersaudara, lebih-lebih sama kita orang yang Islam, sadar sebagai hamba Allah, sadar sebagai saudara sesama kita orang-orang Islam khususnya, dan umat yang ada di muka bumi ini umumnya. Jadi ini maksudnya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini, cahayanya itu dan keberadaannya itu ada pada zahir kita dan batin kita, tapi kita selalu lupa. Ini kalau kita lihat bagaimana kepemerintahan kita, baik eksekutif, legislatif, cuma yang tidak yudikatif. Ya berarti selalu waspada. Hebat ya. Karena makanya ada tauhid tasawuf untuk sufi ini, tujuan saya tauhid tasawuf sebagai polisi untuk diri kita, dengan makna kita selalu hadir di hadapan Allah, kita takut berbuat kesalahan, kita tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, keinginan yang berbunga pada dunia ini, supaya kita bisa tertib. Mengapa kita tidak tertib nafsu kita? Karena kita terpengaruh sangat dengan kedudukan, pangkat, harta, wanita. Jadi perlu ada tauhid tasawuf. Tasawuf artinya tarekat. Tasawuf artinya berjalan kita di hadapan Allah. Tasawuf artinya kita bisa berakhlak yang mulia, bisa sabar, hati rendah,
Jadi kita tidak bohong, tidak membawa fitnah, supaya kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, dapat memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Maka orang-orang yang bertasawuf ni, dia dapat menjaga dirinya dari kantipmas. Dan juga kita iaitu memahami tauhid sufi. Karena di dalam tasawuf, kalau kita teringat bahawa kita ada, maka setan itu akan masuk pada diri kita. Kalau kita mengingat kita ada, isteri kita ada, anak kita ada, jadi pikiran itu panjang. Makanya kita lupa kepada Allah. Maka datang setan membisik-bisikkan kita. Tidak tercapai tujuan kita kerana sepulan, kena pulan. Jadi syaitan itu menipu kita. Maka diadakanlah, diangkat, iaitu ajaran tauhid sufi. Bagaimana supaya hilang ananiyah, keakuan wujud diri kita dalam kita memandang wujud Allah. Jadi bahawa tauhid sufi ini sebagai tentara ABRI untuk mempertahankan negara kita, mempertahankan negeri kita. Jadi tauhid tasawuf polisi, bagaimana untuk kita menertibkan diri kita. Jadi kalau diri kita tetap, maka negara ini akan tetap. Kalau umpamanya diri kita dapat kita pertahankan, berarti negara kita ini dapat kita pertahankan. Walaupun kita sebagai eksekutif, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai anggota dewan, maka kita melihat demokrasi sekarang ini, kerakyatan yaitu yang yang dimusyawarakan di dalam perwakilan ini, dasar ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada lagi. Dasar kemanusiaan yang adil beradab itu tidak ada lagi. Dasar hawa-hawa nafsu mereka bermusyawarah, membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat kanun. Sehingga selalu kita berbenturan. Kadang-kadang di antara kita lain ras, lain negeri, jadi kita tidak bisa satu. Bagaimana kita rasakan baru-baru ini kejadian kita di Aceh, ada GAM, ada macam-macam, ada bunuh-membunuh, kecuali di Aceh Tenggara ini aman, ya Pak ya, aman, tidak ada yang mati Pak ya? Oh, ada juga ini masalah. Jadi ini supaya kita bisa damai, bisa aman, ini kita pegang dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil lagi beradab. Di dalam kita berdemokrasi, bermusyawarah, dalam ambil kebijakan harus dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, manusia adil beradab. Jadi maka terwujudlah sebagaimana firman Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kami menjadikan kamu laki-laki dan wanita, dan juga kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Lain berbeda tempat tinggal, daras, ada yang di Kodosane, ada di Tekengon, ada di Tapatuan. Gunanya supaya kamu ta'arafu, berkasih sayang. Ada di Aceh, ada di Jawa, gunanya supaya berkasih sayang. Baru ada kesatuan. Tapi kalau tidak ada kasih sayang, bagaimanapun kita katakan, kesatuan itu tidak akan tercapai. Kesatuan tidak akan tercapai. Kalau ada kesatuan, insya Allah Aceh akan mendapat presiden. Jangan hanya di Jawa aja. Di Jawa? Ini Bapak, supaya ada keadilan. Tadi Aceh tidak mau dapat nih. Kalau di Sulawesi, Makassar telah pernah ada jadi presiden. Pernah menjadi wakil presiden. Ada juga menjadi panglima ABRI. Pernah, tapi di Aceh tidak ada. Mengapa? Apakah kita Aceh ini apa pandai kita apa bodoh? Ini kita harus sadari, apa pintar, apa cerdas. Mengapa? Karena Aceh ini saya lihat kurang tasawuf, kurang akhlak, kurang akhlak, kurang dapat membenahi diri. Banyak dari pemimpin kita sebentar jadi pemimpin dicopot, Pangdam sebentar jadi dicopot, gubernur sebentar jadi gubernur, sudah
hilang, tidak lagi di Aceh, entah kemana saya kena tak tahu. Ini maknanya. Begitu juga gubernur-gubernur sebelumnya. Apakah kita tidak menyadari sebagai anggota DPR RI, ya, sebagai orang tokoh masyarakat di Aceh, di mana kesalahan kita? Tidak lain kesalahan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, pelihara olehmu dirimu dan juga keluargamu, masyarakatmu daripada api neraka. Jadi kalau kita iman, kita belum iman yang sampai ke tingkat benar-benar bertakwa, haka tukatih, kita tidak bisa untuk melihara diri kita. Jadi iman yang kamil, iman yang bertauhid tasawuf, tauhid sufi, dia dapat menjaga dirinya dan juga dapat menjaga keluarganya. Iman yang dapat mengalahkan hawa nafsu, iman yang dapat menghilangkan wujud diri, dialah yang dapat memelihara dirinya dan juga masyarakatnya dari api neraka. Jadi keimanan kita di Aceh harus kita tingkatkan lagi menjadi keimanan orang yang ahli sufi, wali-wali Allah, iman orang yang bertasawuf, orang-orang yang dapat mencintai Allah dan Rasul. Maka dari itulah saya, sekalipun disalahkan, sekalipun dijelekkan, sekalipun disesatkan baik oleh NPU Aceh, walaupun ulama-ulama besar Aceh, saya tetap memperjuangkan gagasan ini karena ilmu ini ilmu yang hak, ilmu yang benar. Yang membuat seminar tingkat ASEAN, saya membuat seminar tingkat internasional, saya akan membuat yaitu seminar pengkaderan tidak lama lagi 24, 25, 16 Maret ini di Batam. Tadi di Batam nanti saya akan kumpul itu ulama-ulama pengkaderan baik di Thailand, Malaysia, Singapura dan juga di Indonesia. Jadi mudah-mudahan supaya kita semua dapat mendoakan kita kembalikan Aceh ini kepada ajaran kesufian yang telah lama hilang, yaitu pada masanya Sultan Iskandar Muda, pada masanya Syamsuddin Sumatrani, pada masanya Abdurrahman Usingkili. Pada masa itu Aceh berjaya sehingga Aceh dapat menaklukkan Malaysia, Pahang masuk ke Aceh, Bengkulu masuk ke Aceh, Sumatera Barat, kerana ajaran kesufian yang cukup bagus berkembang di Aceh. Tetapi kerana Aceh telah tidak mempedulikan ilmu kesufian ini, maka Aceh ini tidak kita lihat dapat berpacu dengan daerah lain atau dengan orang-orang lain yang ada di negara kita, apalagi yang di luar negeri. Jadi inilah saya mengharapkan bantuan pertama dari kalau di Aceh Tenggara ini kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Pak Dondim, Wakil Kapolres, supaya kita menjadi benar-benar yaitu sebagai warga negara yang baik, warga negara warga yang baik, yang membawa kedamaian, yang membawa kepada kesejahteraan, ketentraman dan kesukaan, terutama bagi kita yang ada di Aceh Tenggara ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.